Halo teman-teman, selamat datang kembali ya di channel aku Grand Monolog. Ya teman-teman, jadi ini aku baru kelar makan siang ya di kantor gitu ya teman-teman ya. Maksudnya baru jam istirahat kantor ya, baru keluar ini baru balik gitu teman-teman. Jadinya udah agak rame juga nih kantor nih. Semoga nggak gitu mengganggu gitu ya suaranya ya teman-teman ya. Iya, jadi gini teman-teman, aku mau bikin video singkat aja gitu ya. Ini tadi ada pembicaraan maksudnya tadi waktu kita makan, aku makan bareng teman-teman kantor gitu ya. Makan gitu kita ada bicara-bicara gitu ya tentang ya intinya maksudnya adalah kayak mereka nanya-nanya gitu, kayak pasti angker banget tuh kayak di kuburan, atau pasti angker banget tuh di rumah duka kayak gitu-gitulah ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi gini teman-teman, aku mau jelasin ya. eh jadi topik kita ini adalah apakah eh, maksudnya apakah tempat-tempatnya yang kesannya seram itu seperti kuburan, atau mungkin rumah duka, atau mungkin apa namanya itu ada tempatnya yang buat menyimpan abu orang yang meninggal ya, atau orang sebutnya rumah abu itu ya orang sebutnya ya. Nah, apakah tempat-tempat seperti itu banyak sekali hantunya atau ada makhluk halusnya, kira-kira seperti itu. Nah, jadi gini teman-teman, aku mau jelasin singkat aja gitu ya teman-teman ya. Ini dari pembahasan tadi gitu ya, pembahasan dengan teman-teman kantor gitu ya. Jadi aku mau jelaskan aja, ini aku pikir ini bisa jadi bahan konten yang lumayan supaya bisa memberikan informasi kepada teman-teman gitu ya. Jadi gini, teman-teman, seperti tempat-tempat yang layaknya dianggap serem ya, seperti kuburan ya, itu apakah banyak hantunya gitu, kira-kira seperti itu ya. Jadi aku mau bilang seperti ini teman-teman. Aku udah lumayan sering lah ke kuburan, tapi nggak sering, cuma ada lah ya beberapa kali lah ke kuburan. Nggak lah, bukan beberapa kali, mungkin udah ada ratusan kali lah seumur hidup aku ya sampai sekarang ya. Itu tidak banyak teman-teman. Jadi hantu atau makhluk halus di kuburan itu tidak banyak, ada tapi tidak banyak gitu loh teman-teman. Tidak banyak ya. Bisa dibilang sedikit lah gitu. Tidak bahkan ada satu waktu juga tidak ada sama sekali gitu loh teman-teman. Jadi tidak ada gitu ya teman-teman ya. Jadi bukan hal yang menyeramkan. Jadi kuburan itu bukan hal yang menyeramkan. Secara aku sebagai seorang indigo yang bisa melihat itu ya, melihat hantu gitu ya. Kuburan itu adalah bukan sesuatu yang tempat yang menyeramkan atau tempat yang banyak-banyak sekali hantunya gitu. Tidak seperti itu ya teman-teman ya untuk kuburan ya. Terus yang kedua itu adalah rumah duka ya. Nah, rumah duka ini apakah ada hantunya ya? Rumah duka ini yes ada ya teman-teman ya. Jadi di rumah duka ini ada hantunya. Hantu dalam arti lebih ke arwah ya, lebih ke arwah orang yang meninggal ya. Jadi rumah duka ini adalah tempat berkumpulnya arwah-arwah orang meninggal nih gitu ya. Banyak gitu ya. Belum main banyak gitu. Jadi banyak arwah ya, lebih ke ini ya, lebih ke hantunya yang dari arwah kita gitu ya. Itu ada di rumah duka ya. Jadi waktu papaku meninggal di rumah duka juga iya benar juga ada gitu. Juga ada kelihatan papa aku di sana. Jadi ketika kita doakan atau segala macam, dia ada muncul sesekali muncul gitu, ada muncul-muncul gitu. Aku lihat juga ya yang di kiri kanan yang orang lain punya juga ada ya. Arwah orang meninggalnya juga ada ya. Jadi memang seperti teman-teman sudah tahu ya dari penjelasan aku ya, memang orang yang sudah meninggal itu dia tetap akan jadi hantu atau arwah itu dia tetap ada gitu ya untuk sekian waktu tidak lama. Habis itu dia akan hilang untuk tidak pernah terlihat lagi, atau dia sudah pergi ya, sudah pergi ke alam lain atau apa gitu ya, udah nggak kelihatan lagi. Begitu juga dengan pengalaman aku gitu ya mengenai papa aku, kira-kira seperti itu. Jadi di rumah duka itu ya benar banyak hantunya, dalam arti arwah orang meninggal gitu ya di rumah duka ya, benar itu teman-teman. Nah, terus yang ketiga mungkin yang dianggap serem juga itu adalah rumah abu ya. Nah, sebenarnya rumah abu ini aku nggak ini ya, dalam arti tidak begitu sering lah gitu ya. Tapi gini, aku pernah ya tapi ini nggak bisa aku ini ya, nggak bisa aku
kayak validasi secara meyakinkan gitu ya teman-teman ya, karena aku baru beberapa kali, jadi belum terbukti lah kira-kira begitu, tapi aku bisa yakin melalui pengalaman dan keyakinan aku gitu ya teman-teman ya. Jadi aku pernah ke rumah Abu ya, kan sekarang kan tempat aku kerja ini kan bosnya maksudnya bapaknya itu sudah meninggal. Jadi bos aku ini yang cowok, yang bapaknya sudah meninggal ya kan, sekarang yang pegang itu adalah istrinya, kira-kira seperti itu. Jadi pemimpin perusahaan kantor aku adalah seorang wanita, istri begitu ya, istri dari bos aku yang udah meninggal gitu. Nah yang bapak yang sudah meninggal ini kan dia meninggalnya di kremasi, kira-kira seperti itu, dan abunya itu taruh di rumah abu ya. Rumah abunya itu ada di daerah Banten gitu ya teman-teman ya, di daerah Banten yang dekat yang dekat laut lah, kira-kira seperti itu. Mungkin teman-teman ada yang tahu ya gitu ya. Nah jadi aku pernah ke situ juga lihat begitu ya, nggak sering tapi pernah gitu lihat gitu, ada acara-acara kantor gitu ya, kadang-kadang untuk menghormati ya, kayak gitu-gitulah ya teman-teman, paham lah ya. Nah situ aku lihat di rumah duka itu bukan rumah duka, di rumah abu itu memang kelihatan banget ya, banyak sekali kayak seperti guci-guci gitu ya teman-teman ya, dan guci-gucinya itu benar-benar agak dekat gitu ya. Jadi agak dekat gitu teman-teman. Jadi guci A, guci B, guci G, guci E gitu ya, terus ke bawah lagi, berbaris lagi ke bawah lagi. Jadi dalam satu ruangan gitu banyak sekali gucinya, atau abu orang meninggalnya gitu ya. Nah itu kan mungkin bayangan teman-teman nih, pasti banyak banget tuh hantu di situ gitu, segala macem gitu ya teman-teman ya. Ternyata teman-teman nggak ada gitu ya. Ya, jadi nggak ada tuh hantu di rumah abu gitu ya. Tidak ada teman-teman. Tapi aku nggak ini aku disclaimer ya. Ini berdasarkan pengalaman aku yang tidak begitu banyak ya di rumah duka gitu ya. Di rumah abu, maaf salah terus, di rumah abu ya. Di rumah abu tidak begitu banyak, cuma ya 2-3 kali ada lah gitu seumur hidup aku gitu ya. Nah itu memang tidak ada teman-teman ya. Jadi tidak ada tuh banyak hantu di rumah abu gitu ya, banyak apa gitu, ternyata tidak ada teman-teman. Itu tidak ada sih, sama sekali tidak ada ya. Mungkin pernah sekali ada ya, kayaknya sekali ada satu gitu ya, ada satu sosok hantu atau arwah gitu ya. Mungkin sekali ada ya, mungkin ya, tapi intinya tidak seserem yang dibayangkan orang gitu loh. Jadi bukan hal yang gimana gitu di rumah abu itu gitu loh, gitu teman-teman. Itu pandangan aku sih, karena teman-teman kan mesti tahu ya, ketika orang sudah meninggal, dia akan, maksudnya arwahnya itu ada atau menjadi hantu, tapi akhirnya nanti dia udah nggak ada lagi, dia sudah pergi gitu. Tentunya ada yang ditinggalkan kan, yang tinggalkan itu adalah badannya gitu ya teman-teman ya, badannya, dan juga badannya itu kan bisa dikremasi, dibakar gitu ya, habis itu dapat abunya gitu ya, atau juga bisa dikubur gitu ya, dikubur di dalam tanah, kira-kira seperti itu. Nah itu kan sebenarnya udah nggak ada hubungan ya kalau dalam pandangan aku gitu ya. Jadi sebenarnya arwahnya itu udah nggak ada lagi di situ gitu. Jadi memang itu hanya bentuk penghormatan kita kepada mendiang yang meninggal gitu loh. Jadi kita akan mengenang terus gitu kalau orang yang dulu pernah kita sayangin atau orang yang dulu kita pernah kenal, dia meninggalnya dan dikubur di sini gitu loh, atau ditaruh di rumah abu di sini. Jadi hanya sebagai bentuk penghormatan dan kenangan kita terhadap mereka gitu. Tapi sebenarnya merekanya itu atau arwahnya itu udah nggak ada lagi teman-teman. Mungkin dia udah tenang atau apa. Jadi nggak ada lagi di tempat-tempat seperti itu. Kecuali rumah duka ya. Rumah duka memang lumayan agak banyak. Jadi teman-teman kalau ke rumah duka agak ini ya, jangan buat yang aneh-aneh gitu ya teman-teman ya. Jangan aneh-aneh lah gitu, kayak kencing sembarangan atau apa gitu, atau bicara yang sembarangan gitu, jangan ya di rumah duka ya. Rumah duka itu aku infokan lumayan banyak hantunya gitu ya, ada arti arwah orang gitu ya teman-teman ya. Ya itu udah jelas fix gitu ya teman-teman ya. Paling gitu aja lah teman-teman bahasan kita, seperti itu aja lah ya. Semoga teman-teman bisa dapat apa gitu ya. Aku pikir ini lumayan oke juga gitu.
untuk dibahas gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman terima kasih ya udah ada yang subscribe gitu ya, juga ada yang like gitu, juga ada yang mau menonton ya. Menonton aja aku udah seneng gitu ya teman-teman ya. Meskipun viewernya belum bagaimana, tapi aku jujur aja teman-teman, ini channel ini dibikin tuh tidak ada support dari siapapun teman-teman. Aku bikin ini sendiri, tidak ada info ke temen atau siapa itu untuk nonton, bantu support, bantu like, bantu subscribe, tidak ada teman-teman. Jadi segala macam likes atau nonton, view-nya atau subscribe yang muncul, yang ada di Glenn Monolog, channel Glenn Monolog ini, itu adalah murni orang lain yang aku tidak kenal gitu loh teman-teman. Jadi benar-benar tidak ada orang dalam atau apa gitu, orang keluarga yang bantu support, tidak ada teman-teman. Karena aku memang sengaja, ini channel yang aku bangun sendiri dari nol, benar-benar aku usahakan sendiri. Aku mau lihat apakah bisa bikin orang suka gitu, atau ada orang yang berminat mau mendengarkan gitu video monolog dari aku ini gitu loh teman-teman. Jadi ini sebenarnya challenge bagi aku gitu, karena aku jujurnya hobi dan suka bicara seperti ini gitu teman-teman. Iya, bagaimanapun terima kasih banget ya teman-teman yang udah disupport, mau ditonton, mau ada yang mau like juga, ada yang mau subscribe gitu ya. Udah terima kasih sekali teman-teman ya. Iya, paling terima kasih ya teman-teman udah sempetin waktu sebentar untuk menonton video ini gitu. Semoga teman-teman semua sehat selalu ya, sehat-sehat selalu. Aku juga mau langsung balik kerja lagi ya. Udah waktunya udah mau kerja juga gitu ya. Terima kasih ya teman-teman ya. Ya.